Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dengan NIM 24030303104 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup hukum adat yang menjadi topik penting untuk memahami bagaimana norma dan aturan tradisional mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya video ini, kita dapat menjelaskan apa itu hukum adat, karakteristiknya, dan area kehidupan apa saja yang diatur di dalamnya. Untuk pengertian hukum adat itu sendiri yaitu sekumpulan norma, kebiasaan, dan aturan yang hidup dan dipatuhi oleh suatu komunitas adat. Nah, aturan-aturan ini berkembang secara turun-temurun dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat. Nah, hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis, namun memiliki sanksi sosial yang nyata jika dilanggarnya. Untuk pengertian hukum adat itu sendiri yaitu aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang sumbernya dari kebiasaan, dari nilai norma dan keyakinan masyarakat adat. Hukum adat ini tidak dibuat oleh negara, melainkan tumbuh dari praktik sosial masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti menebang pohon di hutan keramat suku Baduy. Nah, itu bukan karena undang-undang yang melarangnya, tetapi karena aturan hukum adat yang turun-menurun. Pengertian hukum adat menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Van Vollenhoven, hukum adat yaitu seluruh peraturan tingkah laku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing di Hindia Belanda yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan kolonial. Menurut Van Vollenhoven ini, ia menekankan bahwa hukum adat bukanlah hukum yang tertulis, melainkan hidup dan berlaku di masyarakat berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki sistem hukum adatnya sendiri. Contohnya seperti di masyarakat Aceh. Ketika ada pelanggaran sebuah norma adat, seperti halnya mabuk di tempat umum, ia akan dikenai sanksi cambuk adat atau denda kambing. Dan juga di Minangkabau ada pepatah adat basandi syarat basandi kitabullah, yang artinya adat itu harus berlandaskan dengan syariat Islam. Syariat Islam harus bersandingkan dengan atau berlandaskan dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, di Minangkabau ini mencerminkan perpaduan antara adat dan agama sebagai hukum hidup. Kemudian yang kedua yaitu menurut Prof. Supomo, yang menjelaskan bahwasannya hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum itu hidup dalam keyakinan masyarakat dan ditaati sebagai peraturan yang mempunyai akibat hukum. Supomo menjelaskan bahwa hukum adat hidup karena kesadaran hukum masyarakat, bukan karena dipaksa oleh negara. Selama masyarakat masih percaya dan menaati aturan tersebut, maka hukum adat tetap berlaku dan memiliki ketentuan hukum. Kemudian yang nomor 3 yaitu komunal atau kolektif, yaitu kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dalam masyarakat Dayak, hasil hutan seperti rotan dan madu itu dianggap milik bersama warga satu kampung. Itu bukan milik kepentingan pribadi, melainkan milik bersama satu kampung. Itu kalau di hukum adat di masyarakat Dayak. Kemudian yang keempat yaitu fleksibel dan adaptif, atau bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Papua, beberapa masyarakat adat kini telah mengizinkan untuk menggunakan uang modern
mengganti denda adat yang dulu berupa babi. Kemudian yang nomor 5 yaitu mengandung sanksi sosial dan moral, yaitu pelanggaran tidak selalu dihukum secara fisik, melainkan bisa melalui denda, pengucilan atau permintaan maaf adat. Seperti di suku Toraja, orang yang melanggar tata upacara kematian itu bisa dikenai denda berupa kerbau atau uang adat. Kemudian yang keenam yaitu bersifat teritorial atau berlaku kepada warga lokal, warlock. Berlaku hanya di wilayah komunitas atau adat tertentu. Contohnya seperti adat Jawa itu tidak bisa digunakan oleh selain orang yang beradatkan Jawa. Nah, kemudian ada asas yang berlandaskan kekeluargaan dan keseimbangan, yaitu menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Seperti halnya di adat Jawa, setiap ada sengketa antara keluarga itu diupayakan diselesaikan dengan musyawarah sebelum dibawa ke pengadilan. Nah, itu ketujuh ciri-ciri hukum adat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.